Yo, selamat datang di channel Dot Fauzi. Konsepnya ini agak beda ya mas, kita sedikit di luar ruangan ya. Iya, ya berhubung ya sesuai dengan konsep kita sedang berada di Luar ruangan di sebuah hutan. hutan lah. Iyalah, di daerah pesisir selatan ini ya mas kita ya mas. Kali ini kita akan membahas pengalaman misteri. Iya, pengalaman misteri ya, hal-hal yang di luar nalar lah ya, yang nggak bisa dipikirkan secara normal istilahnya ya. Sebenarnya gini mas, kalau sampean paham misteri nggak mas? Paham istilahnya makhluk di luar kita lah istilahnya lah. Percaya nggak istilahnya? Percaya sih. Percaya ya. Iya, antara ada dan tiada. Iya. Ya kita emang Berdampingan benar sekali. Berdampingan dengan makhluk-makhluk lain ya mas. Iya. Yang tidak kasat mata ya istilahnya bukan lah. hanya manusia saja. Iya. Ya mungkin kita di dunia ini ya diciptakan ya saling berdampingan ya mas, antara manusia dan makhluk lain lah, sebangsa kita. Ya kita di sini sudah minta izin ya mas istilahnya, minta izin untuk buat konten lah. Mudah-mudahan konten kita lancar ya. Amin. Ya sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dot Fauzi. Kalau kalian suka video ini, kalian like, komen ataupun share ke teman-teman kalian. Oke? Lanjut mas. Makhluk asar itu yang kamu tahu itu apa aja mas? Ya karena ini berhubung di Jawa ya, banyak jenis-jenis makhluk goib ya. Makhluk goib ya, benar. Makhluk goib yang istilahnya bermacam-macam ya istilahnya. Iya, bentukannya banyak. Kayak kalau yang terkenal kan mungkin ya pocong, terus Mbak Kunti, genderuwo itu yang terkenal kalau di Jawa. Dulu di film ada ya mas, di film Susana dulu yang tenar ya. Iya, Susana itu kan istilahnya konsepnya itu kan benar-benar makhluk yang menakutkan lah. Dulu pas kita waktu kecil itu dulu kan sering nonton Susana itu kan kita pasti kayak sembunyi-sembunyi lebatnya lah. Kita mau lihat enggak gitu loh, antara kayak gitu lah, nutup mata lah atau apalah gitu lah. Tapi sebenarnya ya apa namanya, citra makhluk halus sekarang itu udah beda ya, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan makhluk halus itu ya ditakuti lah ibaratnya lah, istilahnya kita nggak tahu tapi kita tahu dari film. Jadi kita itu sugestinya itu di sini serem. Ada kayak ginilah kayak gitu ya. Benar. Cuma kalau sekarang mungkin ya udah pada tahu kayak gitu, tapi nggak merasa takut ya, beda lah, nggak kayak dulu. Kalau kita dulu kan pasti kayak istilahnya serem lah istilahnya lah. Harga diri setan udah turun. Nah iya, mungkin gara-gara konten yang ada itu ya, biasanya yang konten apa ya, pernah lihat nggak mas konten yang setan dihantam sama teflon itu loh, sama helm itu loh. Iya. Itu gokil sekali. Nah, pengalaman yang pernah kamu alami mas, yang berhubungan dengan makhluk halus, ya sepintas saja ya baratnya. Sepintas ya. Jadi dulu itu pas waktu kecil itu ya, namanya juga desa kan, masih di desa kan, masih inilah ya, hawa-hawa ya, hawa-hawa seramnya mesti ada lah. Juga sepi lah. Bener. Dulu itu sepi sekitaran tahun berapa lah itu, lupa. 2000-an lah. 2000-an ya lah, awal-awal 2000 mungkin. Kamu SD ya mas berarti ya mas? Iya, masih SD. Masih SD ya benar. Aku kan dulu tidur nggak berani sendiri lah ya. Oh, sama orang tua ya? Nah, ditemenin sama mbah. Ya mas, sama mbah. Almarhum mbah. Tidur sekitaran jam berapa ya? Sebelum subuh berarti aku jam itu 3, jam terbangun. Iya, sekitaran jam segituan. Aku terbangun lihat belakang aku kan tidurnya gini, nyamping. Gini, lurus. Berbaring. Iya, enggak. Iya berbaring lah ya. Nah, aku bangun kan otomatis kan lihat sebelah kaki sana kan. Iya. Lihat depan lah ya. Lihat depan gitu ada sesosok putih berdiri. Itu nyata mas?
ya pandanganku sih nyata. Iya, maksudnya bukan istilahnya antara tidur dan mimpi kan ada kan ada, iya. Tapi itu benar-benar kamu aku benar-benar lihat ya melek ya. Ada sosok putih berdiri di lurus badanku satu, di lurus badannya mbakku satu. Iya, dua. Besar dan kecil. Yang mungkin sesuai dengan porsi tubuh manusia masing-masingnya lah, kayak mbakku sendiri, aku sendiri gitu loh. Dan itu putih. Tapi kelihatan mukanya, Mas? Enggak kelihatan, cuman bentuk doang putih. Kayak berarti kain ya? Kayak pocong kayak gitu. Manusia ya? Iya, kayak pocong kain gitu berdiri lah ya istilahnya. Itu pengalaman pertama sih dengan berdampingan dengan makhluk kayak gitu. Dan itu benar-benar bikin shock lah, kaget lah. Nah, orang jam berapa ya? Ya sekitaran sebelum subuh lah, sebelum adzan subuh itu aku terbangun lihat kayak gitu, ya otomatis istilahnya apa ya? Ya takut ya, masih kecil juga, langsung tidurku langsung kayak gini, ngeringkuk. Oh, berarti istilahnya kamu nggak teriak ya, tapi langsung ke samping ya? Aku langsung ngeringkuk kayak gitu, langsung ngeringkuk. Setelah itu alhamdulillah aku bisa lanjut tidur lagi. Oh, berarti nggak kebayang-bayang? Nggak kebayang-bayang, cuman paginya masih masih ada merinding lah ya? Iya, kayak masih bisa kemutan bahasa. Masih ingat lah? Iya, masih ingat kejadian sebelumnya gitu loh, pas waktu lihat itu. Terus aku ceritain ke teman-teman, ke mbahku. Oh, ke mbah. Iya, pertama ke mbahku. Aku tadi malam kayak gini gitu. Ngalamin ya? Iya, ngalamin kayak gini. Terus ya cuma dibilang ya kayak gitu kita, karena kita enggak sendiri di dunia ini. Jadi kita bisa berdampingan. Itu pengalaman pertama waktu kecil. Tapi ini, Mas, berarti nggak ada ikatnya, Mas? Enggak ya bentukannya kayak pocong, cuman nggak terlihat mukanya kayak gitu loh. Masih nggak diikat-ikat gitu? Enggak kelihatan di TV gitu. Enggak ya? Enggak. Maksudnya kamu juga spontan juga ngelihat cuma berapa detik ya? Iya, kalau pocong kan kalau udah dikubur kan talinya dilepas. Itu pengalaman mistis pertama waktu kecil. Emang dulu rumahku emang serem sih. Oh iya. Oh, yang di itu ya. Emang kalau orang Jawa dulu kan percaya dengan masih banyak itulah, masih banyak yang percaya dengan sesajen kayak gitu loh. Benar ya. Kan? Istilahnya apa? Kalau malam Jumat Kliwon. Iya, kalau malam Jumat di depan mesti ada kayak kursi ditaruh sesajen, kasih lilin ya. Kasih sentir lilin kayak gitu. Masih kental lah ya dulu. Iya, masih kental dengan hal-hal budaya kayak gitu ya, kejawen lah ya. Kejawen, kalau di sini nyebutnya kejawen. Itu masih kental dulu. Kalau sekarang kan udah kurang karena sudah beda generasi mungkin ya. Beda generasi dan mulai istilahnya pemikirannya udah beda lah. Iya, benar. Lebih realistis ya. Kalau dulu kan enggak. Emang rumah itu emang ya namanya desa lah ya. Iya, banyak seremnya lah. Istilahnya ada aja lah ibaratnya lah, kalau di desa kayak gini kan ada aja ya yang ini yang ya tiba-tiba nongol lah, tiba-tiba inilah, atau ada perasaan-perasaan lain lah. Kalau namanya manusia, kalau yang peka terutama lah ya. Benar. Kalau kan aku sekarang kan udah kayak nggak kurang peka kayak gitu sama hal-hal mistis kayak gitu. Udah nggak biasa lah. Ya udah nggak biasa. Kalau dulu kalau masih zaman-zamannya peka kayak gitu, udah misal kita memasuki daerah yang agak serem itu udah kerasa. Oh, berarti istilahnya entah bau lah, entah merinding lah, kayak udah ada sambutan kayak gitu loh. Oh iya. Misal kita ke tempat A kayak gitu kan, kita masuk kayak udah ada sambutan, kalau misalnya di situ ada gitu. Ada, benar. Merinding lah ya. Gitu pada berdiri gitu ya. Iya. Dulu pernah denger nggak, Mas? Apa namanya? Kalau kita ke sesuatu tempat ya, terus kita bau bakaran budin. Bakaran ketela. Ya, ketela itu katanya ada pocong ya. Iya. Pernah denger kan ya gitu kan? Gitu, iya. Mungkin teman-teman di rumah pernah ini ya, pernah tahu lah informasi itu ya. Iya, mitos ya. Mungkin teman-teman bisa berbagi cerita di kolom komentar. Kayak bau ketela, terus bener. Bau rambut kebakar. Oh iya, rambut kebakar juga ya. Rambut kebakar itu identik dengan kemunculan Mbak Kunti. Ya walaupun aku pernah ngalamin kayak gitu. Pernah ngalamin di rumah juga. Jadi waktu itu sore-sore lah, sebelum maghrib. Waktu sebelum maghrib aku di rumah sendiri.
ya ada temen tapi di teras gitu Oh, loh. di Aku masuk ke dalam rumah, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ada bau rambut kebakar. Dan di dalam rumah tok Baunya langu apa gimana? langsung rambut kebakar kayak gitulah, kayak gini. Ya rambut lah ya. Iya, Kayak langu kayak gitulah rambutnya. Iya kan? Geseng Rambut- dong. Iya geseng kayak gitu loh. langsung nusuk gitu. Wah, langsung merinding aku Oh, berarti dulu. di dalam baunya. Iya, baunya cuma di dalam doang, di dalam rumah. Temanmu doang. yang di luar? Nggak ada yang tahu. Oh, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi nggak sampai muncul ya? Alhamdulillah ya. Nggak sampai muncul. Itu cuman kayak apa ya? Bau lah istilahnya. Iya, kayak apa? Dia datang cuma nggak nampakin diri lah istilahnya. Cuman kehadiran doang Kehadiran. kayak gitu ya. Dan aku juga nggak cerita sama teman-teman di depan teras gitu. Cukup kamu yang tahu ya. Iya, cuman aku yang ngalamin aja. Kalau diceritain nanti malah pada kabur. Iya benar. Malah pada parno ya. Iya. Nggak main lagi ke tempatmu ya. Itu kalau bau rambut, bau rambut terbakar, bau ketela dibakar. Terus kalau bau melati Itu pasti. iya, kalau bau tiba-tiba ada bau melati itu aduh Iya. parah. Soalnya hal-hal kayak gitu masih berhubungan dengan bunga-bunga sih ya. Iya, dengan bau-bauan lah, Bau-bauan terutama bau-bauan. Kalau bau pandan juga ada. Bau pandan, tiba-tiba ada bau pandan, entah itu makhluk gaib atau Beda lagi lah ya. beda lagi, kayak hewan kan juga ada yang bau pandan. Iya, benar. Kayak apa jenisnya? Musang. Musang pandan itu baunya menyengat banget. Oh ya musang bau pandan ya. Iya, musang bau pandan. Tapi sekarang jarang ya musang ya. Dulu banyak ya. Iya, sekarang sudah Lewat di jalan lah inilah kayak gitu. terus. Kalau tempat-tempat yang identik dengan serem menurutmu apa? Kalau aku ya, kalau aku tempat yang serem itu ketika aku dengar cerita mas. Benar. Maksudnya dengar cerita gimana? Kalau misalkan nih, kayak misalkan di mana? Kayak di tempat rumah kosong lah misalkan. Nah, misalkan aku nggak dengar cerita nggak dengar mistis. ceritanya tentang rumah itu, Iya, aku kamu nggak apa-apa. nggak takut lah Nggak ya. takut. Iya, Biasa lah, aku dulu kan sering pulang malam lah jam Iya. 1, jam 2. iya. Kalau aku nggak dengar cerita apapun ya biasa aku lewat situ. Kayak yang di Gubungan terkenalnya itu kan di Batako sini. Kalau waktu kecil kan di Batako lah. Kalau kalian dari Pagubukan Wetan mungkin paham ya. Di Batako sini tuh ada istilahnya tempat yang istilahnya mistis lah ibaratnya. Iya. Ya belum tahu keasliannya tapi ada cerita Ada cerita. orang yang dia di situ motornya mogok. Di situ motornya mau Mogok kan terus dia tuh kayak dihampiri tapi kayak macam halusinasi lah istilahnya lah. Iya. Antara dia Ya, sadar apa enggak gitu loh. kayak dipegangin motornya gitu loh. Iya. kan? Terus Nggak nyala-nyala. iya. Tapi akhirnya dia itu kayak apa namanya? Mau izin lah sama yang itu. Akhirnya ya nyala lagi. Nyala motornya. lagi. Iya. Tapi kan apa pagi-paginya itu, Pagi-paginya. aku dengar ceritanya. Iya. Ya paling nggak gitu mas. Kalau aku sih tempat mistis itu tergantung cerita orang. Tergantung gitu. cerita orang. Cerita Ya. orang. Nggak langsung nggak langsung mengecap kayak gitu Iya. ya. Misal kayak apa, kebun pisang kayak gitu. Terus apa, pohon-pohon ya pokoknya pohon-pohon yang Bambu. mistis lah. Bambu bener. bambu, pohon pisang. Terus pohon apa lagi ya dulu, pohon Semak-semak lah. kepuh. Oh kepuh ada ya. Iya, Iya, kepuh. yang gede itu kan Iya, di yang gede. daerah Sidaurip. Entah kalau bahasa Indonesianya apa nggak tahu. Kalau kepuh itu kan identik dengan apa ya, ada penunggunya lah. Iya benar. Nggak, Kalau itu sih pasti udah beredar luas ya beritanya ya. Iya. Istilahnya hal-hal mistisnya udah kelihatan ya. Ya heeh. kalau aku itu masih ada rasa takut. ada rasa takut. Ada ya. rasa takut. Misal kayak ngelewatin kebun pisang kayak gitu. Iya. Masih ada Ada rasa merinding lah. Iya. Iya. Kalau tempat kosong, rumah kosong itu kan tergantung cerita kalau aku. Cuma kalau emang udah baunya udah kayak semak-semak pohon-pohon kayak gitu mungkin ya rasa merinding ada. Cuma kalau takut ada sesuatu aku belum belum ya. kalau aku. Cuma merindingnya masih ada. Merindingnya ada. Kayak misal kamu dikasih tantangan kayak gitu, mau coba di rumah ini enggak, rumah kosong kayak gitu. Cuman aku nggak kasih clue-nya tentang rumah itu ada apa aja. Bisa kamu aku. berani nggak? Berani. Ya. Kalau aku Berarti seperti kalau itu
Iya. berani. Ya berani tapi ada takutnya juga lah. Ya wajar lah manusiawi. Ya antara berani sama enggak lah sama ya. enggak iya. Kalau aku lagi. Kalau dirimu Mas? Kalau aku sih selama ini nggak begitu takut sih ya. Hal gitu ya. Iya udah biasa kayak gitu loh. Kayak udah biasa kayak dulu aku sering nganter bunga-bunga di kuburan kayak gitu loh, di makom kalau malam-malam. Kayak misal keluargaku ada yang meninggal misalnya ya. Ada yang meninggal kan ada doa buat itu kan. Iya, benar jenazah kan. 7 hari ya biasanya. Iya, biasanya kalau di Jawa kayak gitu kan. Kan rampungnya selesainya malam-malam kayak gitu ya. Aku langsung nganter ke makom. Biasa tapi rasanya. Iya, udah biasa gitu. Kayak udah nggak ada rasa takut kayak gitu. Ya tapi ada pasti lah. Manusiawi lah. Iya, manusiawi kalau takut. Tapi kan udah dianggap biasa kayak gitu loh. Bener. Kayak udah berdampingan biasa kayak gitu loh. Justru kalau di kuburan malah, kalau rumahku dulu mbahku kan belakangnya kuburan ya Mas. Iya. Dulu malah ini pas dulu aku tinggal di tempat mbahku itu kayak biasa Mas. Kuburannya itu nggak seserem di film-film kan. Di film-film loh. Iya. Istilahnya kan? Aku lewat ya biasa gitu loh. Cuma emang aku pas kecil emang inilah kecing lah kalau bahasa takutan lah. Ya apa ya? Bahasa Indonesianya takutan. Iya takut lah ibaratnya takutan lah. Kalau pas kecil emang dulu sering banget bukan temenin. Dikerjain sama temen. Kayak misalkan balik sore dari layangan lah ibaratnya lah. Main lah. Iya. Nah, kan di sawah kan. Nah, kalau pulang kan lewatin itu lah. Balik sore itu mesti ya kalau dijailin lah. Iya, biasa kalau dulu anak-anak kan siapa misal kita lagi jalan bareng gitu ya, jalan bareng terus tiba-tiba ada yang lari gitu loh. Nah, iya. Justru kalau dari awal lari malah aku nggak takut. Kan kita jalan gitu ya. Iya. Kita jalan biasa terus kita depan ini ada tempat seremnya gitu loh. Iya. Misal pohon ini ada penunggunya mitosnya lah ya. Ada genderuwo misalkan lah. Terus teman kita itu tiba-tiba lari gitu loh. Lah, kita otomatis langsung panik ya kan. Bener. Kalau itu aku jadi takut. Dulu sering banget aku dikerjainnya gitu. Ya emang aku kecingan, cuma kecinganku itu masih dalam tanda kutip masih normal lah. Enggak terlalu takut banget. Cuma emang kalau dikerjain kayak gitu mesti takut, mesti lari. Iya benar. Yang tak lahir itu mesti pasti itu. Iya. Sering aku dulu di situ. Aduh. Kalau pengalamanku dulu pernah Mas, aku ada pengalaman mistis ya. Dulu aku pas kelas 3 SMA aku. Ya belum lama lah. Iya. 2012 aku. Aku pernah ada pengalaman mistis itu di sekolahanku itu. Waktu di sekolahan itu SMA. SMA. Aku dulu di situ tuh kelas 3, aku duduknya paling belakang Mas. Paling belakang. Nah, otomatis kalau paling belakang kan belakangku tembok. Iya kan? Iya benar. Nah, itu pas jam berapa ya? Jam 9-an lah, jam 9 Masih pagi dong. Masih pagi. Jam 9 pagi itu kayak ada yang manggil dari kuping kananku Mas. Manggil namaku Fauzi, tapi sepintas. Jadi nggak kayak kalau orang ngomong kan Fauzi itu kan kayak gemak. Iya. Tapi itu sepintas tapi kayak berbisik ya. Iya, kayak ada kayak mikrofon ke sini langsung loh, bisikan Fauzi gitu loh kan. Habis itu aku masih biasa Mas, cuma merinding lah merinding gitu kan. Akhirnya aku ke belakang sekolah kan. Aku makan Mas. Nah, setelah makan aku nggak bisa ini loh, kalau habis makan ada sendawa cegukan, atop lah. Ya bener. Atop, ya atop kalau bahasa Jawanya tuh atop. Nggak bisa nggak bisa atop aku kan. Setelah itu lama-lama kok sakit dan aku akhirnya aku dibawa ke puskesmas kan. Di puskesmas itu nggak ada indikasi penyakit apa-apa, tapi dadaku sakit. Iya, buat nelen tuh sakit. Nah, akhirnya aku pulang ke rumah. Nah, di rumah jam 10, jam 11-an itu kan hari Jumat ya Mas, mau Jumatan lah. Iya. Jam 10, jam 11 tuh aku udah nggak bisa ngerasain apa-apa Mas. Ibaratnya tuh aku tuh udah kayak mungkin dirasuki ya. Kalau bahasa inilah, bahasa spiritualnya dirasuki lah. Aku tuh makan, tak minum obat juga nggak mempan. Aku makan, habis makan tuh aku minum. Lah pas aku minum itu tuh tenggorokan tuh udah kayak kering banget loh. Aku nelen air aja di sini, air ludah aja sakit banget Mas. Sakit banget. Iya. Jadi
mulut sampai kerongkongan sini sampai tulang rusuk tuh ngangkat loh. Hmm. Jadi jalannya itu kayak kerasa semua. Iya, kayak kerasa semua. Kayak seret gitulah. Iya. Kalau pernah ngerasain seret mungkin kayak gitulah. Hmm. Nah, setelah itu jam 11 aku dibawa ke rumah orang pinter lah ibaratnya lah. Iya. Orang yang lebih Iya. lebih tahu lah Tahu, hal-hal kayak ah. gitu. Di daerah sana lah ada. Hmm. Nah, di sana aku ke tempat orang pinter. Di sana aku kayak di ini di apa namanya di terawang dulu apa ya Ya didoain lah. diobatin dulu lah istilahnya Mm-mm. dilihat Dilihat dulu dulu. masalahnya di mana loh. Hmm. Buka baju, aku tuh di sini tuh kayak di apa namanya kayak Tandain. dipijetin lah. Oh, Dipijetin, kayak dipijetin emang. Ah. Dipijetin, setelah itu aku kayak didoain kayak gitulah. Mm-mm. Aku suruh muta kan. Iya. Nah, setelah muta terus aku diceritain sama masku itu yang orang pintar itu. Ah. Ceritain, nah ternyata ada yang ngerasukin aku. Tapi lokasinya itu di sini mas, di belakang kuping. Iya. Emang rata-rata orang kesantet ya gitu ya, orang kesantet atau orang apa katanya di belakang sini mas, jadinya itu. Jadi bukan kerasukan, cuma kayak udah kemasukan, udah di sini lah ibaratnya lah. Nah, Kayak Pak dipasang kan? Bukan. ya kayak dipasang mungkin dia santet lah, bahasa awamnya tuh santet di sini kan. Nah, akhirnya suruh muta keluar. Nah, setelah itu pikiranku tuh kosong mas, Kosong. bener-bener kosong. Nah, setelah itu masku itu bilang sama aku kan, intinya kamu udah istilahnya udah disantet lah sama seseorang lah, seseorang yang kamu kenal gitu istilahnya. Ya, aku sih antara gimana ya, antara percaya dan enggak ya, cuma feelingku ya mungkin ini emang musibah lah bagiku, musibah inilah ya istilahnya. Mungkin aku kurang iman lah ibaratnya, kurang berdoa. Nah, setelah itu aku suruh ngelihat apa namanya, suruh merem. Aku suruh bayangin yang di dalam diriku tuh apa gitu. Nah, setelah itu aku merem kan, tak bayangin ya. Iya. Apa? Muncul kayak sosok, kalau bahasanya itu genderuwo. Sosok tinggi, Ya, tinggi. berambut, iya, Iya. rambutnya panjang-panjang lah. Iya. Matanya hitam. Merinding Serem aku. ya? Serem. Serem. Pokoknya ya tepatnya ya bayanganku tuh udah itu aja gitu loh. Nggak Itu tok ya? Iya, itu tok, nggak bisa ngeliat apa-apa. Hmm. Lah itu akhirnya masku yang ngomong itu yang udah ngerasukin kamu, ya itu yang di dalam kamu. Nah, caranya istilahnya biar aku bisa lolos keluar dari cengkeraman makhluk itu ya, caraku sholat ibadah sama wiridan kalau bahasa inilah. Tapi dikasih tahu nggak yang masang siapa? Dikasih tahu, cuma nggak memperjelas namanya. Cuma ciri-cirinya ya Tapi kamu udah feeling lah ya orang itu lah udah ya. feeling. Ya orang dekat lah ibaratnya, orang dekat yang kamu tahu kayak gini, cirinya kayak gini. Nah, Ya mesti udah feeling lah. Nah, setelah itu aku di ruqyah. Disiram air panas. Bukan air apa ya? Ya air yang udah didoain mungkin ya, pakai cairan kayak gitu. Iya. Nah, setelah itu aku pulang ke rumah. Nah, di rumah aku udah biasa, udah bisa makan, udah bisa ngapa-ngapain. Udah normal lagi. Normal. Cuma pas waktu aku sholat, bayanganku tuh udah itu aja mas. Kayak diganggu terus lah ya, masih diganggu lah ya, masih terbayang-bayang. Aku sholat, Allahu Akbar. Bayangku langsung di belakang tuh ada kayak gitu. Ada ya. Sepintas langsung keluar kayak gitu. Berarti masih diganggu kayak gitu. Ya masih nempel lah istilahnya, mungkin bahasanya masih nempel ya, masih ketempelan lah. Belum lepas. Ya, belum lepas semua. Iya, dari badanku lah ibaratnya. Iya. Ibaratnya yang tadinya meluk sekarang cuma megang tangan. Iya, mungkin kayak gitu, kayak mantan ya. Aduh, jangan dong, bawa mantan. Ya mungkin kayak gitu pengalaman dari saya. Serem juga ya. Lumayan serem mas. Itu tuh ya kalau bahasanya masku itu, kalau aku kelewat sampai jam 3 sore belum diapa-apain, udah nggak ada, udah lost. Karena kan memang udah di sini mas. Ibaratnya tuh tinggal nyabut aja. Mungkin bahasa nyabut tuh mungkin tinggal aku aja gitu loh. Tinggal nyawaku aja yang itu. Itu dari dari pendapat masku itu yang orang pintar. Karena kalau jam 3 sore itu kalau aku udah nggak kesana, nggak ditolongin ya udah nggak bisa ditolong. Itu pengalaman paling itu mas, paling serem ya Jawa. Serem mas. Ya setelah itu sih aku jadi sadar ya ibaratnya
emang ada makhluk kayak gitu dan ya Hmm. bisa apa ya, tanda dalam kutip menyerang gitu loh. Oh iya. Apa ya, menyerang. Buat apa? Buat senjata sih. Iya. Kalau menurutku Ya sih. mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Iya. Jadi- Kalau menyerang tak enggak, misal kayak kita tiba-tiba ketemu itu enggak ada lah yang Iya, menyerang lah. mungkin iya itu. Iya. Cuma kalau udah di badan kayak gitu, Itu kayak apa ya? Kayak kejahilan lah. ya mungkin Menurutku sih. kejahilan, bener kejahilan. Iya, kejahilan orang lah. Heeh. Iya emang sifat dasarnya setan kan mengganggu, Hmm. tapi kalau misal kita ketemu sosoknya kayak ini biasa lah, Biasa, nggak bener. ada kayak ya kayak kita kayak dia kita takut. ketemu ular lah. Iya, dia takut, kamu juga takut lah ibaratnya Iya kayak gitu. sama-sama kayak gitu. Kalau kita ketemu ular kan kayak gitu. Iya. Ularnya kaget, kitanya kaget Kaget. juga. Sama-sama menghindar Iya. kan. Itu kalau ketemu kan. Iya. Cuma kalau ketempelan kayak gitu ya. Nah kalau ketempelan kan itu kan udah beda lagi. Udah beda. Biasanya kalau ketempelan kan itu kan udah ada yang masang apa? Udah Iyalah. iya udah ada yang Ada apa ya? Dari seseorang lah Iya. menurutku sih. seseorang itu nyerang, perantaranya itu hebatnya ya. Iya. Ya entah siapa targetnya lah, misal di jalan lah ya. Ada orang yang menaruh kayak gitu, hal-hal kayak gitu. Targetnya itu apa? Random. Menurutku targetnya random, enggak Oh harus si ada A, ini gitu. apa namanya, kayak sesajen di jalan yang gitu ya. Iya, entah sesajen entah apa lah, kita nggak tahu. Oh iya benar sih. Kalau dulu sih yang terkenal kayak misal ada uang kayak gitu. Oh Nah, iya benar. ada tiba-tiba ada uang di Iya. jalan kayak gitu, entah 5 ribuan, Ah. 10 ribuan, 20 ribuan. Nah, itu kalau ada pasangannya, kalau yang ngambil itu udah jadi targetnya otomatis. Entah di situ atau di tempat lain ya. Iya. Tapi banyak kan ini ya Mas, di situ ya. Ya misalkan sejajan di situ nih, tiba-tiba tuh ada tabrakan kayak gitu ya. Mungkin dari cerita orang ya, tabrakannya itu tiba-tiba ada orang lewat atau kucing lewat kayak gitu ya. Cuma kucingnya itu kan bayangan gitu loh. Anggapannya akhirnya cuman dia oleng akhirnya. Iya. Pernah dengar ya gitu ya? Ya pernah dengar. Makanya kalau di jalan harus Tetap fokus, bismillah lah. Iya, bismillah. Sebelum memulai perjalanan, Iya, bismillah lah. bismillah. Kalau bagi orang Islam, kalau bagi bukan Islam ya semalah apa-apa. Iya, pas malam. Oke, mungkin kayak gitu ya pengalaman singkat kita ya Iya. mengenai hal-hal mistis Iya. di luar nalar kita lah ibaratnya lah. Ya segitu dulu konten kita kali ini. Mudah-mudahan bisa Ya memberi hiburan ya. Hiburan. Mistis ya. Ya kita konsepnya sederhana. Iya. Di sini kita di luar ruangan. Apa yang mau disampaikan Mas Ipul? Selalu hati-hatilah dalam melakukan hal apapun itu. Selalu hati-hati. Yakini apa yang harus diyakini lah, Benar. terutama kayak gitu. Iya. Jangan kalah ya istilahnya ya. Iya. Jangan istilahnya apa namanya? Menitik beratkan hal itu untuk sesuatu yang belum terjadi Iya. ibaratnya. Nanti jadinya malah Parno benar Iya. sekali. Tersugesti lah ibaratnya. Tersugesti, ya, benar. Yakini aja apa yang harus diyakini. Iya. Sekali lagi mungkin teman-teman yang punya cerita mistis bisa berbagi di kolom komentar atau ada rekomendasi tempat yang bisa- kira-kiranya bisa kita kunjungi lah kita ya. kunjungi ya. Bisa Jadi antara berani sama enggak ya gitu ya dilakuin aja. dilakuin aja lah, bismillah lah. Mm-mm. Kita kan ibaratnya mencari uang lah ini. Kayak gini kan kita mencari uang. Konsep kita adalah mencari uang pokoknya. Ya jangan Ya. lupa tonton video ini, like, komen ataupun subscribe guys channel Dot Fauzi biar bisa berkembang guys Kembang lagi lah. dan bisa selalu menghibur lah teman-teman di rumah. Ya segitu Yuk, dulu segitu dulu. konten kita kali ini. Salam misteri. Salam misteri. Oke.